bangun dalam kekristenan kita. Dan ini harus keputusan dari saudara semua. Jadi keputusan saudara untuk membangunnya. Awalnya kita yang membentuk kebiasaan. Saya mulai dengan statement ini. Jadi awalnya kita yang harus membentuk kebiasaan itu. Tapi ketika itu sudah jadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan itu akan membentuk kita. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini statement saya awalnya statement ini. Awalnya kita yang harus membentuk kebiasaan ini. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka kebiasaan itu yang akan membentuk hidup kita. Setuju nggak? Ya. Apapun itu kebiasaan itu selalu saudara yang harus memulai. Saudara terus harus mengawali. Dan biasanya mengawalnya tidak mudah. Tapi ketika dia sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan itu yang akan membentuk saudara. Ya. Jadi itu penting ya. Jadi kenapa kita perlu membangun kebiasaan? Karena kebiasaan itu akan mempengaruhi hidup kita. Kebiasaan itu akan membentuk hidup kita. Saudara suka atau tidak suka tanpa saudara sadari, kebiasaan-kebiasaan dalam hidup saudara itulah yang membentuk saudara. Benar ya, ya? Ya. Jadi itu sebabnya kita perlu membangun sebuah kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, supaya kemudian waktu itu jadi kebiasaan itu akan membentuk kita. Kalau dia jadi kebiasaan itu dengan sendirinya kan sebenarnya akan mempengaruhi kita ya. Nah, salah satu kebiasaan yang perlu kita bangun adalah berdoa. Coba sama-sama bilang berdoa. Berdoa. Ini hal-hal yang sangat mendasar bagi Kristen. Tapi saya ingin membahas doa hari ini. Saya tidak akan membahas bagaimana cara saudara berdoa. Saya tidak mau terjebak kepada metode. Saya akan lebih membahas dalam kebiasaan-kebiasaan ini. Kita lebih banyak membahas tentang prinsip. Karena buat saya gini, yang penting itu prinsip. Yang penting itu esensi. Masalah persoalan terbesar dari kekristenan masa kini adalah kita kecanduan sama metode. Kita kecanduan sama cara. Kita lupa prinsip. Misalnya contohnya, banyak gereja-gereja di Indonesia belajar ke luar negeri, ke gereja-gereja di luar negeri. Mereka belajar caranya, mereka belajar metodenya, mereka belajar penampilannya, bagaimana letak mimbarnya, susunan kursinya, ya kan, lightingnya, musiknya. Kita belajar itunya, kita nggak pernah belajar prinsipnya. Kenapa gereja itu bisa dahsyat gitu kan? Kita nggak pernah belajar prinsipnya. Kita selalu terjebak kepada cara, kepada metode, atau kepada penampilannya. Kita lupa bahwa yang penting itu sebenarnya bukan itunya, yang penting adalah prinsipnya. Cara kita bisa berbeda-beda, betul nggak? Ya? Cara kita berdoa kan bisa berbeda-beda kan? Pak Aris mau berdoanya cara bagaimana? Mau nungging ya silakan aja kan gitu kan? Pak Jeffrey mau caranya bagaimana? Berdiri, jalan-jalan, biar nggak apa-apa. Bahwa saya biasa aja tuh kan. Semua kita bisa punya cara yang berbeda. Dan kita nggak bisa menghakimi, oh, kalau berdoa mesti begini. Yang benar, nggak bisa kan? Apa kita harus bilang ini? Berdoa itu mesti begini Pak, yang benar. Kalau nggak begini, nggak benar berarti doa saudara kan nggak bisa. Cara bisa berbeda. Saya mau tanya, ada ayatnya nggak kalau berdoa mesti tutup mata? Nggak ada, itu kan guru sekolah minggu yang ngajarin kita kan. Nggak tahu guru sekolah minggu dapatnya dari mana. Ada ayatnya nggak? Harus tutup mata? Kan nggak ada. Lalu kita mulai menghakimi orang kalau berdoa nggak tutup mata, wah dia nggak sungguh-sungguh berdoa, belum tentu. Ada teman saya kalau berdoa saya lihat dia buka mata terus jalan-jalan begini. Engkau dahsyat Tuhan. Anakku jadi. Loh, apakah kita bilang ini dia tidak serius dalam berdoa? Kan nggak juga dong. Benar kan? Saudara ketemu dengan cara orang kan yang berdoa beda lagi. Dia kalem aja Pak. Duduk diam tenang. Sepertinya nggak bicara apa-apa. Tapi apa saudara bisa bilang ini? Dia nggak berdoa kan nggak bisa. Jadi buat saya gini, cara itu bisa berbeda. Metode kita bisa berbeda. Cara kita bisa berbeda. Jangan sibuk dengan cara. Sibuklah dengan prinsip. Dengan esensi. Buat saya begini, prinsipnya mesti sama. Esensinya mesti benar, mesti sama. Prinsip, kita harus sibuk dengan prinsip, bukan kepada cara. Ada cara berdoa yang paling benar, saudara-saudara? Tuhan bisa menerima cara kita berdoa apapun, tapi prinsipnya mesti benar. Makanya hari ini kita mau belajar prinsipnya, bagaimana saudara membangun kebiasaan berdoa itu. Kita nggak akan sibuk dengan caranya, tapi kita akan sibuk dengan prinsip. Apakah waktu kita berdoa kita menggunakan prinsip firman Tuhan? Jadi prinsip harus sama, cara kita bisa berbeda. Tapi prinsip yang bisa sama. Nah, kita akan mulai dengan statement ini. Kekristenan tanpa doa sama dengan
kehidupan tanpa nafas. Mari kita baca sama-sama. Kehidupan tanpa nafas sama dengan kehidupan tanpa nafas. Ada yang bisa kasih arti buat statement ini? Buat statement ini Pak Akio mungkin maksud statementnya apa? Ya mesti berdoa, kalau nggak berdoa ya sama aja dengan mati. Kalau nggak berdoa sama aja dengan mati. Oke. Good. Ada yang lain? Pak Jeffrey kayaknya sudah berpikir Pak Jeffrey. Kalau kita sama halnya kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak berdoa, lupa berdoa, rasanya hambar, bisa kering, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Kering, hambar ya. Tidak ada kehidupan. Oke. Kurang lebih sama lah sama Pak Akio, cuma bahasanya yang berbeda ya. Buat saya begini, kekristenan itu bukan agama. Saya akan berulang kali bicara sama saudara bahwa begini, Yesus tidak datang menawarkan sebuah agama kepada kita. Setuju? Ya. Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia ini membangun sebuah agama. Yang Yesus tawarkan kepada manusia, yang Yesus sodorkan kepada manusia adalah kehidupan. Yesus menawarkan kehidupan kan kepada manusia kan. Nah, berarti kekristenan itu kehidupan. Ciri sebuah kehidupan adalah dia bernafas. Karena kalau bernafas berarti dia hidup kan, betul kan? Kalau dia tidak bernafas berarti dia mati kan itu. Berarti kalau saudara menyebut bahwa saudara Kristen, kekristenan itu harusnya yaitu doa. Karena tanpa doa kekristenan kita nggak ada sebenarnya. Saudara mau bilang ini Kristen tapi saudara nggak ada doa di dalamnya, nggak ada kekristenan. Karena kekristenan itu sebuah kehidupan dan doa adalah nafasnya. Sesuatu yang hidup itu pasti bernafas. Benar sih? Nah berarti gini, kalau kita tidak berdoa, jangan-jangan yang kita hidup itu cuma agama. Cuma agama, ya kan? Nah, makanya doa menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa doa itu penting? Nah, kita bahas bersama-sama. Kita akan belajar tentang prinsipnya tentunya, bukan caranya sekali lagi. Yesus tidak pernah pusing dengan caranya, tapi dia mengajarkan kepada kita sebuah prinsip. Ini ayat yang sebenarnya kita tahu ya. Tapi mari kita sama-sama bahas lagi ayat-ayat ini. Matius 6 ayat 5 sampai 8. 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka kamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya sedang mengajar kepada kita sebuah prinsip. Jadi Yesus mengajarkan prinsipnya, prinsip doa. Nah, prinsip doa itu apa? Kalau saudara lihat, dia bilang begini, masuklah kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Itu bukan bicara tentang tempat terbaik untuk kita berdoa, itu adalah kamar. Bukan. Dia sama sekali tidak bicara soal tempat. Dia sedang bicara tentang sebuah prinsip daripada doa. Mari kita lihat. Nah, ini prinsip-prinsip kebenaran yang kita bisa petik daripada pengajaran Yesus tentang doa. Saya nggak ngambil pengajaran dari mana, pengajaran Yesus saja kita ambil ya kan. Jadi Yesus ngajarin kita doa itu bagaimana sih? Prinsip yang pertama ternyata adalah gini. Doa adalah sebuah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Jadi sebuah hubungan yang intim secara pribadi dengan Tuhan itu doa. Makanya dia katakan ini, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Nah, karena doamu di tempat yang tersebut, itu maksudnya apa, bicara apa itu?
Itu kan bukan Yesus yang mengajar kita kok. Kalau kamu berdoa, doa yang berkenan itu adalah di kamar. Bukan. Yesus sedang mengajarkan sebuah prinsip bahwa ini doa itu adalah sebuah hubungan yang private, sebuah hubungan yang pribadi sama Tuhan. Itu sebuah hubungan pribadi kita sama Tuhan. Apa saudara coba? Dia maksudnya Yesus, kalau kamu berdoa masuklah ke dalam kamar, kunci pintu, terus berdoalah di tempat yang tersembunyi. Itu maksudnya apa? Yesus kan bicara soal tempat kan? Dia nggak bicara soal metode itu. Dia sedang bicara sebuah prinsip doa. Bahwa ini doa bicara tentang sebuah hubungan pribadi sama Tuhan. Makanya saudara bisa berdoa berjam-jam, tapi kalau nggak ada hubungan pribadi sama Tuhan, bukan doa namanya. Saya ingat dulu, kalau kita bestor kan, ya kan pagi-pagi, itu cuma nggak ada hubungan sama Tuhan, itu bukan doa. Saudara mau 2 jam, mau 3 jam kayak begitu, kalau nggak ada hubungan pribadi sama Tuhan, bukan doa namanya. Itu tradisi namanya, iya kan? Kita biasanya kita berlutut cuma karena nggak enak sama gembala kita, kan suruh besar pagi kita kan. Apa itu doa? Enggak, itu bukan doa. Yesus mah sebuah prinsip bahwa ya doa bukan sekedar begitu, doa hubungan. Amin. Nggak ada hubungan? Nggak ada doa, bukan doa itu. Doa adalah sebuah hubungan pribadi sama Tuhan, private pribadi sama Tuhan. Kalau doa korporat bagaimana? Ya ada doa korporat, tapi intinya bahwa doa adalah sebuah hubungan pribadi sama Tuhan. Ada saatnya kita doa sama-sama, boleh-boleh aja, tapi Tuhan mau kita punya hubungan. Karena untuk itu kan manusia diciptakan Tuhan. Tuhan ciptain manusia untuk membangun relasional sama manusia kan? Diciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, dikasih nafas oleh Tuhan. Kan nafas itu kan bukan sekedar Tuhan kasih nafas itu bukan sekedar supaya manusia hidup, bukan. Jadi sebenarnya waktu Dia hembuskan nafas hidup itu, Tuhan kasih rohnya dalam diri kita supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, kan gitu ceritanya kan. Karena salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya Tuhan bisa membangun sebuah hubungan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka akan hubungan. Dari semua ciptaan yang gak ada yang Dia ciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Cuma manusia, makanya kepada manusia Dia membangun relationship. Nah, doa itu adalah relationship, hubungan. Amin. Hubungan pribadi kita, keintiman kita. Terus, nah kenapa ini penting? Nah, jadi ini yang saudara perlu tahu, bahwa doa berarti bukanlah mantra atau ritual untuk mendapatkan sesuatu. Banyak orang Kristen menjadikan doa mantra, ya kan? Mantra atau ritual untuk kita mendapatkan sesuatu. Kita nggak memandang doa sebagai sebuah hubungan pribadi, hubungan yang intim sama Tuhan. Kita memandang doa sebagai mantra, ritual, atau sebuah aktivitas agamawi agar kita berkenan dengan Tuhan. Ya, itu yang saya bilang. Kalau pagi mesti doa. Ya. Doanya yang penting kita yang penting pagi doa, ya kan. Doa ngapain nih? Berlutut, ya kan. Terus ya itu tadi yang saya bilang kayak begitu tadi, supaya kita berkenan. Ya. Ya, banyak orang kan menjadikan doa kayak cuma sekedar itu kan, ritual, sebuah aktivitas agamawi, atau doa menjadi sebuah mantra. Makanya di gereja kita, Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Atau di kita ucapkan sesuatu. Makanya saya tidak terlalu setuju dengan doa-doa yang dihafal kayak begitu. Buat saya doa yang dihafal jadi kayak mantra ya. Ada kan beberapa gereja saya lihat doanya udah dihafal, dihafal. Jadi tidak lahir dari hati, cuma hafalan. Jadi kita menganggap bahwa doa itu hanya sebuah mantra untuk kita bisa mendapatkan sesuatu dari itu. Lalu hari ini doa dalam hidup saya jadi mantra untuk mendapatkan sesuatu, atau ritual-ritual yang sudah kerjakan untuk sudah memperoleh sesuatu dari Tuhan. Nah,
ya, atau ritual agama yang kita kerjakan. Setiap hari Jumat siang jam 10 kita ada doa puasa. Kita doa karena sebuah ritual. Saya tidak ambil dengan doa puasa, tapi yang saya ingin soroti adalah doa bukan sekedar ritual. Doa harus menjadi kehidupan. Itu beda. Loh, doa harus jadi kehidupan. Makanya kenapa kita berkata tetaplah berdoa. Berdoa dalam segala waktu. Itu maksudnya apa sih? Apa saudara terus di mobil terus saudara doa? Bukan. Sebuah hati yang terus menerus itu membangun hubungan, hati yang terkoneksi sama Tuhan terus. Itu maksudnya tetaplah berdoa. Saya mau nanya saudara, tetaplah berdoa maksudnya apa? Saudara doa 8 jam, 10 jam. Ada orang yang bangga banget bisa doa. Saya doa 10 jam. Saya bingung kalau dia doa 10 jam. Jadi kapan dia kerjanya gitu kan? Kapan dia ketemu sama orang gitu kan? Kapan dia bersosialisasi? Tapi ada orang-orang Kristen yang merasa bahwa kalau dia bisa doa 10 jam, dia super rohani dia sih. Ya, hari ini kita harus memahami doa dengan kacamata kita, bukan kacamata agama. Sayangnya bahwa kita mungkin memandang doa atau memahami doa dengan cara berpikir agama. Dalam agama, doa itu adalah mantra, ritual yang kita gunakan untuk kita memperoleh sesuatu dari itu. Itu konsep agama, itu cara berpikir agama. Ya? Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ya? Yesus berdoa kepada Bapaknya. Doa dia berdoa. Membangun hubungan sama Bapaknya kan bukan apa-apa. Ya kan? Itu kan hubungan sama Bapaknya kan itu. Jadi sebenarnya doa juga merupakan sebuah bahasa komunikasi. Nah, gara-gara doa jadi ritual, itulah yang membuat akhirnya orang Betawi tertolak. Ya, makanya tidak ada gereja Betawi Indonesia, yang ada dalam gereja Betawi Indonesia. GB itu bukan gereja Betawi Indonesia. Ceritanya saudara tahu, kenapa ada Hurian Kristen Batak? Batak ada, gereja Pasundan ada, Sunda ada. Sunda yang keras itu aja ada seluruh gerejanya. Jawa ada GKJ, gereja Kristen Jawa. Ada Jawi Wetan, ada Jawa Timur ada, ya kan? Suku mana yang nggak ada, Pak? Betawi yang nggak ada satunya di Indonesia. Itu gara-gara cerita itu tertolak dia. Jadi waktu Indonesia merdeka, Dewan Gereja Indonesia semua kumpulin semua perwakilan dari suku-suku di Indonesia kan, bahwa kita akan mensahkan ini. Ada yang mau bikin gereja, ya? Semua mau bikin gereja suku-suku kan. Syaratnya cuma satu kata Dewan Gereja. Semua suku yang mau mendirikan gereja harus punya doa Bapa Kami dalam bahasa daerah masing-masing. Karena setiap hari Minggu doa ini akan dilafalkan, akan disebutkan secara bersama-sama. Iya kan? Maka Batak siapin bahasa Batak, doa Bapa Kami dalam bahasa Batak. Semua udah siapin, maju presentasi. Ya. Semua suku maju, lolos. Yang terakhir suku Betawi dipanggil. Suku Betawi dipanggil. Tim yang memverifikasinya, yang menilainya, silakan perwakilan dari Betawi maju gitu. Babe kita yang di surga, ini udah gak enak namanya. Babe kita yang di surga gitu. Kesohor deh nama lu gitu. Maksudnya permuliaan anak, kesohor deh nama lu gitu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Suka-suka lu dia, suka-suka lu, jadilah kehendakmu. Suka-suka lu dia. Wah, ini udah mulai pada gelisah ya, verifikasi. Semua yang lain, suku-suku yang lain, semua habisnya sama, tetap amin. Bahasa Batak, bahasa Sunda, semua habisnya sama, satu bahasa, amin. Cuma Betawi sendiri, udahan dulu be, udahan. Makanya akhirnya ditolak. Makanya tidak ada gereja Betawi. Kan? Itu gara-gara begitu, gara-gara doa dijadikan sebuah ritual. Itu cuma kata
teman saya itu nggak ada di sejarah sebenarnya. Kenapa gereja Betawi Indonesia nggak ada? Cuma satu suku di Indonesia nggak punya gereja Betawi. Itu kenapa? Ceritanya kata gitu, doa bapak kami. Kenapa? Kekristenan telah memahami doa dengan cara pandang agama. Doa itu sebagai sebuah mantra atau ritual agama. Enggak, doa harus ada sebuah hubungan kepada Tuhan. Amin. Jadi gimana pun saudara bisa berdoa. Amin. Iya. Karena doa bukan hanya bicara tentang sebuah ritual, aktivitas agama. Doa bicara sebuah hubungan, keintiman kita sama Tuhan. Gitu. Amin. Ya, berikut. Doa seharusnya merupakan sarana untuk kita semakin mengenal Tuhan dan semakin menjadi seperti Dia. Jadi karena doa itu adalah sebuah hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau saudara bangun hubungan sama Tuhan, saudara bergaul sama Tuhan, saudara intim sama Tuhan, saya mau nanya deh. Ada nggak sesuatu yang transfer dalam pergaulan, dalam keintiman? Ada. Kalau saudara intim sama Tuhan, saudara connect sama Tuhan, saudara bergaul sama Tuhan, saudara bangun hubungan sama Tuhan, karakter Tuhan pasti akan transfer sama saudara. Makanya orang yang berdoa harusnya makin hari dia makin serupa dengan Kristus. Makanya saya bingung kalau orang rajin berdoa tambah kayak setan. Saya bingung dia berdoa sama setan. Kok orang rajin doa tapi judes? Nggak cocok dong. Saya ketemu dengan banyak pendoa siapa rajin berdoa. Dia bilang kalau berdoa dia bisa 10 jam satu hari. Oh dasar, haleluya. Tapi judes, ngomongin orang, hakimi orang. Saudara doa sama siapa? Setahu saya kalau saudara doa intim sama Tuhan, connect sama Tuhan, saudara bangun hubungan itu, karakter dan sifat Tuhan pasti pindah dong ke saudara, betul nggak? Coba ya saudara bergaul sama saya, ayo dekat sama saya, lama-lama kan saudara kayak saya, betul nggak? Cara berpikirnya, pasti kan ada sebuah kekuatan pengaruh dalam sebuah hubungan. Amin. Jadi jangan bangga dengan banyaknya jam doa saudara, bukan itu. Ukuran saudara berdoa dan rupa Kristus makin nyata. Saudara berdoa sama siapa? Saudara berhubungan sama siapa? Makanya jangan-jangan gini, doa cuma kita jadikan sebuah bentuk atau alat untuk kita memperoleh sesuatu. Makanya ketika sesuatu kita peroleh, keinginan itu kita peroleh, kita senang. Nah, doa tujuannya cuma itu akhirnya. Ya, doa itu justru adalah sebuah hubungan. Disitulah kita semakin mengenal Tuhan. Lewat keintiman, keintiman akan menghasilkan pengenalan, benar nggak? Pengenalan akan menghasilkan keserupaan Kristus. Gimana cara saudara mau serupa Kristus? Ya saudara mesti kenal Tuhan, benar. Kenal Tuhan gimana? Ya mesti intim sama Tuhan. Intim sama Tuhan. Karena kata mengenal dalam bahasa asli dipakai kata ginos. Kata ginos itu sebuah keintiman. Bukan sekedar kenal, bukan sekedar tahu. Ada sebuah relasional yang kuat, yang intim. Bahkan kata ginos itu menjadi idiom yang berkembang pada zaman yang dipakai untuk mengartikan, menjelaskan tentang hubungan seks antara suami istri. Itu dahsyat banget. Amin. Maka itu doa adalah sebuah keintiman. Dan hasilnya pasti kita akan menjadi serupa. Kalau doa-doa kita nggak menjadikan kita serupa dengan Kristus, berarti ada yang salah dengan doa-doa saudara. Iya kan? Berikut, prinsip yang kedua, doa adalah sebuah sikap hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita berdoa? Karena doa merupakan sebuah sikap hati ya, yang tulus, bergantung. Jadi waktu saya berdoa, sebenarnya selain saya membangun hubungan sama Tuhan, keintiman sama Tuhan, sebenarnya saya sedang berkata begini, Tuhan aku gak bisa hidup tanpa Engkau gitu. Doa merupakan sebuah sikap hati yang tulus dan bergantung sama Tuhan, bahwa kita gak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan sumber segalanya buat kita. Dia sumber kehidupan, Dia sumber hikmat, Dia sumber kekuatan, Dia sumber segala-galanya, Dia sumber berkat hidup kita. Itu Dia. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan semua maksudnya apa? Yesus tidak ngajarin soal ritual, dia ngajarin soal ini, sebuah sikap ketergantungan sama Tuhan. Makanya tadi Yesus katakan begini kan. Coba balik dulu tuh ke ayat yang tadi. Matius pasal 5 ini. Nah ini nih, perhatikan. Jangan kamu bertele-tele, dan lagi pula dalam doa itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Jadi sebelum saudara datang sama Tuhan, Tuhan udah tahu apa yang saudara butuhkan. Tapi gini, kenapa Tuhan mau saudara berdoa? Sebenarnya Tuhan cuma ingin cari sebuah sikap hati saudara yang bergantung sama Tuhan, kan gitu kan? Apa Tuhan nggak tahu saudara yang saudara butuhkan? Tahu dia. Dan kenapa kita perlu berdoa? Kalau Tuhan tahu, kenapa kita perlu berdoa? Tuhan suka begini. Saudara punya sebuah sikap hati yang bergantung sama Tuhan, yang depend sama Tuhan, depend. Bukan saudara merasa gini loh, merasa hebat, merasa bisa, merasa kuat. Enggak. Justru melalui doa kita bergantung sebenarnya sama Tuhan. Sebuah sikap hati yang tulus dan bergantung sama Tuhan. Jadi ini penting. Jadi prinsip yang kedua adalah doa bukan hanya sekedar hubungan. Prinsip yang pertama adalah doa adalah sebuah hubungan yang intim sama Tuhan, dan hubungan yang intim menghasilkan pengenalan. Pengenalan akan menghasilkan keserupaan dengan Kristus, karakter Kristus, sifat Kristus muncul. Yang kedua, doa adalah sebuah sikap hati yang tulus, yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Orang yang berdoa adalah orang yang punya sebuah sikap hati yang bergantung sama Tuhan. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi kan kita kadang-kadang salah mengartikan, kita potong ayat bagian A-nya, kita suka dengan bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita suka dengan bagian B-nya, tapi kita lupa. Kita seringkali menyingkirkan bagian yang pertamanya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling berdoa. Itu maksudnya apa? Bahwa kita perlu datang kepada Tuhan dengan sebuah ketulusan. Tulus itu apa sih? Sebuah hati yang bersih. Gitu. Makanya katanya kan ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Maksudnya ini apa sih? Ini mengaku dosa ini maksudnya apa nih? Mengaku dosa bukan mengaku dosa maksudnya kita berarti begini, seringkali kan kita suka melukai orang lain, seringkali ada masalah dalam diri kita menyakiti orang, menyakiti istri. Dengan cara kita datang, kita bereskan masalah kita, itu selain mendoakan. Doa orang benar, bila dengan yakin doakan, besar kuasanya. Dan lihat tujuan daripada saling mengaku dosa itu supaya kita sembuh. Ini bukan yang konsep dari saudara kita di Katolik ya, mengaku dosa kepada bukan. Saudara untuk dosa saudara diampuni, saudara nggak perlu mengaku dosa sama sesama, nggak perlu. Saudara mengaku dosa sama Tuhan, dosamu diampuni. Kenapa saya perlu beresin masalah saya sama Pak Jeffrey? Saya harus mengaku sama Pak Jeffrey. Pak Jeffrey saya pernah menyakiti Pak Jeffrey saya beresin. Kenapa? Supaya sembuh, supaya pulih hubungan kita sembuh. Pak Jeffrey mungkin sakit hati sama saya juga mungkin nyakitin dia, hati saya nggak benar juga sama dia. Makanya Yesus bilang ini, kalau kamu mempersembahkan mesbah, kamu mempersembahkan korban, lalu kau teringat ada sesuatu di hati, terus Tuhan bilang beresin dulu, tinggalin dulu dan sebagainya, bereskan. Karena Tuhan mau datang gini loh, Tuhan mau gini, kita datang dengan sebuah sikap hati yang benar. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kata-kata saudara. Jadi saudara boleh punya kata-kata yang bagus, tapi kalau sikap hati saudara salah, selesai doa kita, nggak ada apa-apanya doa kita, betul kan? Jadi doa itu bukan sekedar kata-kata. Banyak orang memperbaiki kata-kata doanya, dia memoles kata-kata doanya, dia merangkai kata-kata doanya, karena dia berpikir bahwa semakin bagus kata-katanya, semakin berkasihan doanya. Enggak Pak. Kondisi hati saudara jauh lebih penting daripada kata-kata saudara. Saudara bisa kata-kata saudara salah dalam berdoa, bisa aja. Saudara mau berdoa buat apa? Saudara, Tuhan berkati makanan ini. Tuhan bisa tahu hati saudara, karena Tuhan melihat hati bukan melihat kata-kata. Makanya tadi kan Yesus bilang gini, kalau kamu berdoa jangan kata-katamu bertele-tele,
Karena banyak orang menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, indahnya kata-kata, doanya akan semakin berkuasa. Bukan itu. Kondisi hati kita itu jauh lebih penting. Ya kan? Ya kan? Kalau lalu membandingkan katanya, ada seorang ahli Taurat, orang Farisi yang datang menghadap Tuhan sama pemungut cukai. Yang Farisi gimana? Wah, aku tidak seperti yang ini, aku telah begini Tuhan, aku begini Tuhan. Wah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak begini, aku tidak begitu. Lalu yang pemungut cukai ini datang dengan sebuah sikap hati yang rendah. Dia mengakui semua kesalahannya dan sebagainya. Maka yang terjadi apa? Tuhan bilang, dialah orang yang dibenarkan dan sebagainya. Yesaya pasal 59 1-2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudaraku, datanglah kepada Tuhan dengan sebuah sikap hati yang tulus, sebuah sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Dan salah satu senjata iblis untuk menghalangi kita adalah dengan penuh Tuhan. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan sebagai orang benar. Doa orang yang benar bila dengan yakin dengan besar kuasa. Banyak orang datang kepada Tuhan tidak menjadi orang yang benar. Makanya ini penting. Apa itu orang yang benar? Orang yang benar bukan karena sekedar saudara melakukan apa yang benar, tapi doa orang yang benar adalah orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Itu penting. Makanya datanglah dengan sebuah sikap hati bagi saudara adalah orang yang telah dibenarkan oleh Yesus. Amin. Ya. Banyak orang datang dengan sebuah tuduhan, rasa bersalah dengan hal-hal yang tidak beres. Itu sebabnya makanya kondisi hati saudara itu jauh lebih baik daripada sekedar kata-kata saudara. Makanya kondisi hati itu penting. Berikut 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki, coba bilang dulu orang laki-laki. Orang laki-laki. Apa? Orang laki-laki? Orang Cari laki-laki duit apa berdoa? berdoa. Hah? Coba baca dulu laki-laki, coba baca dulu laki-laki. 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana di Cipulir masuk ya, di mana-mana ya kan. Orang laki-laki cari duit, oh berdoa ya. Karena ada banyak konsep para pria dan pria cari duit. Mama yang berdoa. Itu Alkitabiah bro, ya kan? Yang Alkitabiah itu ini, Pak. Ya kan? Laki-laki berdoa. Kan sering nggak dengar orang ngomong gitu. Mama yang cari Tuhan, mama yang berdoa, mama cari uang. Makanya banyak pria tersesat akhirnya. Kenapa? Dia banyak cari uang, dia kurang berdoa. Coba bilang dulu, di mana-mana. Aku ingin. Belum semua di mana-mana. Di mana-mana. Aku ingin supaya orang laki-laki berdoa. Jadi jangan serahin kepada istri saudara, ya kan? Ya. Kasih tahu berdoa, kasih tahu. Cari duit lah. Ya orang laki-laki cari duit. Yang disuruh berdoa, mama berdoa. Dengan apa? Berdoa dengan apa? Tangan yang suci. Katakan dulu, menadakan tangan yang suci. Menadakan tangan yang suci. Tanpa marah, Tanpa marah tanpa perselisihan. dan tanpa Itu diantara perselisihan. apa sih? Kemurnian hati lagi. Seluruh kata-kata saudara indah, tapi dalam hati tetap simpan kepahitan, simpan amarah, ya nggak ada artinya kan gitu kan. Karena harusnya ini waktu saudara datang kepada Tuhan, saudara datang dengan sebuah sikap hati yang tulus. Karena gini loh, nggak ada sih yang bisa kita sembunyi sama Tuhan kan. Tuhan tahu semuanya. Kenapa nggak beresin aja sih kan gitu kan? Supaya kita datang kemudian dengan sebuah sikap hati yang benar. Karena sikap hati itu penting lebih daripada sekedar kata-kata kita. Mazmur 37:5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Orang yang berdoa adalah orang yang sadar bahwa Tuhan adalah sumber dan pusat kehidupan.
Jadi sikap hati yang tulus, yang benar, yang murni, dan sikap hati yang bergantung kepada Tuhan. Itu adalah prinsip doa yang kedua yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kalau saudara berdoa dengan sebuah sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus. Sikap hati yang benar itu bukan karena saudara melakukan yang benar terus, itu bukan. Ada saatnya mungkin kita salah, kita bisa salah jatuh. Datanglah sama Tuhan dengan sebuah sikap hati yang tulus. Amin. Ya. Berikut. Prinsip yang ketiga. Doa bukanlah memaksa Tuhan untuk melakukan kehendak kita, melainkan menyelaraskan dan menaklukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Ini doa. Doa bukan saudara memaksakan kehendak saudara. Yang terbanyak doa kita apa? Kita pakai doa untuk memaksakan keinginan kita, kehendak kita. Kita memaksa Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Oh, itu terbanyak doa orang Kristen kayak gitu. Saya mau nanya, apakah Tuhan ajarin kayak begitu loh? Ya, itu konsep doa agama. Agama dan penyembahan berhala konsepnya kayak begitu. Masa kekristenan sama? Gak sama lagi. Kekristenan bukan agama kok. Itu yang saya bilang, seringkali kita datang kepada Tuhan, kita pendekatan dengan cara agama. Itu membuat doa kita adalah doa cara agama. Orang-orang agama, para penyembah berhala, selalu kan begitu kan? Mereka berdoa kepada dewa mereka, apa? Apa yang mereka doakan? Supaya dewanya melakukan apa yang dia inginkan, kan? Apa yang mereka inginkan kan? Aku mau kaya, ya kan? Tolong kasih aku kekayaan, kan begitu kan? Kita memaksakan Tuhan untuk mengerjakan keinginan kita. Padahal Tuhan gak pernah ngajarin doa yang kayak gitu. Tuhan ngajarin doa Bapa kami itu begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Coba dulu bilang, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadi kalau kerajaanmu berarti kerajaan siapa nih? Kerajaan Tuhan. Kalau kerajaan Tuhan itu artinya apa tuh? Pemerintah Tuhan. Tuhan yang memerintah kan? Tuhan rajanya. Bukan kita rajanya kan? Kita yang diperintah kan, benar kan? Terus kalau Tuhan yang memerintah, apa yang jadi? Kehendaknya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Kehendakmu apa kehendakku? Kebanyakan doa kita kehendakmu apa kehendakku? Jangan ada dosa di antara kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku. Kan doa kita banyak kan begitu. Ya kan? Kita nggak pernah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Itu doa Bapa kami. Kalau kita doa Bapa kamu, ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku, ya Tuhan. Tanya sampingannya, lu doa Bapa kami apa Bapa kamu? Ya, itu kan. Kita kebanyakan doanya Bapa kami apa Bapa kamu? Jangan kita Bapa kamu, memaksakan kehendak kita. Galah. Doa harusnya bukan memaksakan Tuhan untuk melakukan kehendak kita, melainkan menyelaraskan, menyesuaikan, menaruh kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Itu doanya Yesus. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Tapi bukan kehendak yang gitu. Dia akhirnya dengan kalimatnya begitu. Dia punya kehendak, dia punya keinginan. Selalu dia selaraskan, dia taklukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Yesus bukan yang ngajarin prinsip doa, dia juga berdoanya begitu kan gitu kan. Dia menyelaraskan kehendak dirinya kepada kehendak Bapa. Karena buat Yesus kehendak Bapa jauh lebih penting. Halo? Ya, Oh, buat kita sekarang apa ya? Makanya kita doa makan ngancem-ngancem. Kalau sampai akhir tahun Tuhan gak tolong, jangan salahkan saya. Saya sudah berdoa setahun. Saya sudah berdoa 2 tahun. Kalau Yohanes, Yakobus, Andreas, dan Matius tidak kunjung datang, jangan salahkan saya. Abdullah bin Mansur. Nyanyinya aku mau cinta Yesus selamanya. Kalau sampai akhir tahun Tuhan gak kasih jodoh, Yohanes, Matius, Andreas gak datang ya, Abdullah bin Mansur. Kita akhirnya kayak gitu, main ngancem-ngancem Tuhan aja kan gitu. Kenapa? Karena kita selalu begini, datang kepada Tuhan dengan kehendak diri kita sendiri. Kita nggak pernah datang ini menyelaraskan kehendak kita. Semua kita punya keinginan, gitu. Semua kita punya kehendak.
Salahkah saudara menyampaikan kehendak saudara? Nggak salah. Boleh-boleh aja saudara menyampaikan kehendak saudara. Cuma yang harus kita tahu dalam kita datang kepada Tuhan, ayo kita taruh dong kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Amin. Ada apa ayatnya? Ayat itu minta apa saja, baca ayatnya. Jangan main baca sepotong-sepotong begitu dong. Itu baca dong ayatnya dong. Kan itu kan di dalam Yohanes pasal 15 kan. Loh, benar nggak? Itu ayatnya kan di Yohanes pasal 15 kan. Minta apa saja. Itu bukan ayat, itu bukan apa saja yang kamu ingin diminta, bukan. Baca dong ayatnya dong. Itu konteksnya begini. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Firmanku ada dalam kamu dalam aku, dalam firmanku. Minta apa saja. Karena kalau firman Tuhan ada dalam kita tinggal dalam firman, nggak mungkin kita minta di luar firman kan? Oh, kita main ambil ayat itu, minta apa saja minta apa? Geblek ini orang ya. Kamu belum baca Alkitab berarti itu ya? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apa-apaan kita ini kan? Kita diajarin doa-doa yang model doa kedagingan kalau doa saya gitu. Ayo dong baca konteksnya lagi dong. Minta apa saja. Minta apa saja. Ntar saudara minta helikopter loh. Saya mau nanya, saudara bisa nggak minta helikopter? Kan geblok namanya kita kan. Minta helikopter parkirnya kita di mana ya kan? Garasi cuma muat satu mobil aja kita mintanya helikopter ya kan gitu. Kadang-kadang jadi kita diajari doa-doa penyembahan berhala. Doa-doa dalam cara berpikir agama. Makanya dibaca ayatnya dong saudara. Kan? Saya mau saudara cerdas. Amin. Amin. Cerdas. Cerdas. Saya tahu di pemuridan kita di dalam bodoh. Karena kalau saudara bodoh, saudara akan ditipu oleh pengajar. Yang berbahaya di akhir zaman ini pengajaran. Percaya aja iblis tuh nggak akan datang kepada saudara dengan Dracula lagi. Itu mah gampang saudara tangkih, ya kan? Iblis nggak mungkin datang dengan sebuah pengajaran ini. Jangan percaya Yesus bukan Tuhan. Oh saudara tangkih dalam nama Yesus, roh setan keluar, pasti begitu kan? Tapi yang bahaya iblis datang dengan pengajaran yang kayaknya firman Tuhan. Saya ingat iya pakai ayat. Benjamin Franklin berkata begini, kebenaran yang disampaikan setengah-setengah adalah kebohongan terbesar di muka bumi. Saya ulangi kan udah malam ini. Gak ada yang mau catat? Ingat aja ya, nggak apa-apa. Kebenaran yang disampaikan setengah-setengah adalah kebohongan terbesar di muka bumi. Itu tadi cuma ditolong setengahnya Pak teori. Minta apa saja, maka Tuhan akan melakukan. Memang ada kalimat begitu, tapi ayatnya bilang apa? Itu kan dalam konteks Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur yang benar, ya, kamu ranting-rantingnya, kan gitu kan? Karena siapa tinggal di dalam aku dalam dia yang berbuah banyak, sebab aku kemudian dapat berbuat apa-apa. Ya berikutnya bilang, ya kan, firmanku tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal di dalam aku. Kan begitu ayatnya. Baru kalimat itu muncul. Minta apa saja, kan gitu kan? Kita minta apa saja gitu. Apalagi ayatnya sering dipakai di Pak Diong, Matius 7 ayat 7. Minta Allah, maka padaku. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah. Itu cari itu maksudnya apa? Cari tahu kehendak Tuhan. Makanya maksudnya, karena itu bilang Bapak mana dalam dunia, dia akan memberikan anaknya batu waktu anaknya minta. Enggak ada. Bapak di surga lebih dari Bapak. Dia akan memberikan yang terbaik. Tidak. Dia akan memberikan yang terbaik. Nah, yang terbaik buat saudara itu tidak selalu sesuai dengan keinginan saudara. Itu yang sudah mesti paham. Saya mau tanya, apakah Tuhan selalu memberikan apa yang saudara inginkan? Ya. Tapi dia masih memberi yang terbaik buat saudara. Karena dia Bapak yang baik. Karena begini, anak saya minta pisau, masih umur 2 tahun dia minta pisau. Buat apa nak? Aku mau main Pak, aku senang pisau. Ya terima kasih dong, benar. Karena pisau bukan yang terbaik buat dia. Halo? Mesti ngerti ayat-ayat ini, jangan diambil comot-comot gitu. Ayo kita kadang lepas konteksnya kan. Kacau jadi kesalahan kita akhirnya kan. Minta
akan diberi. Yang sudah minta itu apa? Boleh minta, boleh. Tapi apa? Carilah. Cari apa? Cari kehendak Tuhan. Sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ketuklah. Maksudnya, ayo saudara jangan berhenti dong, tekun. Punya semangat. Kan begitu ceritanya. Jadi jangan comot-comot sembarangan. Nah, saya mau kasih tahu ini prinsip penting. Kenapa saya agak lama di sini? Karena ini banyak sekali menyesatkan banyak orang Kristen. Kita punya cara berpikir yang sesat dalam doa-doa kita. Oke, kita coba lihat. Contoh. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Doa merupakan sebuah pernyataan bahwa hidup kita berada di bawah kedaulatan pemerintahan Tuhan. Itu doa. Jadi doa merupakan sebuah pernyataan bahwa hidup kita berada di bawah kedaulatan. Orang yang berdoa, dia sedang menyatakan begini, Tuhan yang memerintahi, Tuhan yang berdoa. Sehingga kehendaknya lah yang harus terlaksana. Maka kehendak Tuhan harus menjadi pengejaran terutama dalam doa-doa kita, bukan keinginan diri kita sendiri. Jadi kalau doa-doa kita masih berpusat kepada keinginan dan kehendak diri kita sendiri, doa kita bukan doa kingdom, doa kita doa agama kayaknya, doa penyembahan berhala. Doa kerajaan adalah doa yang berpusat bukan kepada keinginan kita, tapi pada kehendak Tuhan. Makanya kita perlu menyelaraskan keinginan-keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Makanya orang yang tajam dalam doa adalah orang yang ngerti, cari tahu kehendak Tuhan. Itu yang dia doakan, maka jadi pasti. Ya. Pasti jadi dong. Orang kehendak Tuhan nggak mungkin nggak jadi, betul nggak betul? Ya. Kita lihat contohnya. Yakobus pasal 5:17. Ini kan ayat 16-nya kan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya kan. Saya mau nanya itu maksud ayat itu apa? Dikasih contohnya ini. Elia adalah manusia biasa. Sama. Bilang dulu. Elia manusia biasa. Elia manusia biasa. Manusia biasa ya Pak? Apa saudara pikir Nabi Elia itu makannya besi? Makannya pasir, semen, besi, sampai dia doanya dahsyat. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Bilang sama seperti kita. Sama seperti kita. Berarti sama seperti kita kan? Benar ya? Iya. Tapi katanya begini, dan ia telah bersungguh-sungguh Berdoa. berdoa mesti sungguh-sungguh, ya kan? Maksudnya apa nih? Gak main-main kita, doa itu serius, sungguh-sungguh. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama berapa? 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi, nah pertanyaan saya, apakah Elia doanya memang dahsyat? Oh bisa dahsyat gini Elia. Tuhan, jangan turun hujan. Nggak turun hujan. Tuhan, turun hujan. Turun hujan. Kan hebat yang kelihatannya. Enggak, sebenarnya nggak hebat juga Elia. Kita lihat, bandingkan dengan satu raja-raja pernah. Coba tolong Pak, lu harusnya. Nah, Elia tahu firman Tuhan. Elia tahu kan Tuhan. Kalau suruh pelajari firman Tuhan, suruh pelajari yang di Perjanjian Lama itu, di Ulangan atau itu. Kalau orang Israel, umat Tuhan itu berbalik dari Tuhan, maka apa yang terjadi ini? Pernah baca di Ulangan pasal 28 itu kan. Ulangan pasal 28 itu kan soal berkat dan kutuk kan. Diberkatilah engkau jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik pada hari ini dan melakukannya dengan setia, ya kan. Tidak ada Allah lain di hadapanmu. Oh ya kan, hanya engkau berbakti kepada Tuhan Allahmu dan bla bla bla, maka berkat-berkat ini akan mengikuti engkau kan gitu kan. Tapi sebaliknya setelah perikop berkat itu kan terus jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau berbalik kepada dia bla 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 itu kan, engkau tidak lagi menyembah Tuhan, ada Allah lain di hadapanmu, maka apa yang terjadi? Salah satunya ini Pak, langit akan menjadi tembakau. Langit nggak akan menurunkan hujan. Itu kan firman Tuhan, benar ya? Elia ngerti itu, makanya yang dia doakan apa? Yang dia doakan apa? Firman Tuhan yang dia doakan. Tuhan jangan turun hujan. Kenapa Elia doakan begitu? Karena bangsa Israel berbalik telah menyembah Baal kan gitu kan. Dalam pemerintahan Raja Ahab, Raja Israel yang harusnya membawa mereka menyembah Tuhan, membawa mereka menyembah berhala kan gitu kan. Dewa-dewa Baal yang disembah. Makanya dia Tuhan, jangan turunkan hujan. Jadi nggak itu? Kenapa jadi? Karena sesuai dengan firman Tuhan. Nah saya mau nanya, kenapa dia berdoa supaya hujan turun? Kenapa hujan turun? Baca ayatnya ini, 1 Raja 18 ayat 1.
silakan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Nah, dalam tahun yang ketiga setelah kekeringan itu terjadi nih kan, udah nggak perlu turun hujan, kering kan 3 tahun kan itu kan. Datang firman Tuhan kepada Elia, apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi kenapa Elia berdoa hujan turun? Kenapa? Oh, dia hebat, bukan. Dia mendoakan kehendak orang kodok berfirman, aku akan menurunkan hujan buat Tuhan. Inilah dia doa, Tuhan sekarang turunkan hujan. Turun dong hujan dong. Dia tahu dari mana? Dia udah berfirman, ya kan? Saya mau nanya, Elia hebat? Biasa orang lain itu. Elia manusia biasa, sama-sama itu. Nangkap sesuatu. Kenapa doa Elia berkuasa? Karena yang dia doakan adalah kami. Amin. Mau doa saudara berkuasa? Amen. Minta apa saja. Minta Alphard Paris. Ini kedagingan, dua-dua kedagingan. Minta pelanggan. Kenapa doa yang berkuasa? Karena doa yang sesuai. Amin. Amin. Makanya pengejaran kita, pengejaran kehendak Tuhan, doakan kehendak Tuhan, itu pasti cara. Yang terakhir, prinsip doa yang keempat, doa merupakan senjata bagi orang percaya dalam peperangan. Amin. Amin. Tidak ada wilayah yang netral dalam kehidupan kita sendiri. Enggak ada. Kita bukan hidup di atas kapal pesiar, enggak ada. Hidup orang percaya itu seperti hidup di atas kapal perang. Setiap hari kita akan menghadapi perang. Sudah dipanggil untuk bertempur, sudah dipanggil untuk berperang. Enggak ada tempat untuk kita santai, senang-senang, enggak ada. Dalam kehidupan ini kita menghadapi pertempuran dan cuma 2 resiko. Saudara akan keluar jadi pemenang atau saudara kalah dalam kehidupan ini. Ya. Musuh kita, iblis, akan menghancurkan kita. Dia akan menyerang kita habis-habisan. Ya, makanya gini, tidak ada wilayah netral dalam kehidupan. Semua kita akan menghadapi peperangan. Dalam semua lini kehidupan kita akan bertempur. Nah, Tuhan cuma udah menetapkan kita menjadi pemenang. Amin. Dan dia memperlengkapi kita dengan senjata. Karena iblis datang dengan senjata, Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata. Dan yang menarik di dalam Efesus, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ke-18, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Terus katanya apa? Kenakanlah, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan ibu muslihat iblis. Terus apa dikasih tahu? Kenakanlah ketopong keselamatan, baju sirah, keadilan, ikat pinggang, kebenaran, perisai, iman, pedang, roh, kasut, kerelaan memberitakan Injil, ya, kabar baik itu, bla 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 bla. Ayat 18 ditutup dengan dalam segala doa dan permohonan. Berarti begini, saudara-saudara punya semua kelengkapan senjatanya. Dan bagaimana saudara menggunakannya? Saudara nggak berdoa, nggak ada kekuatan, ya kan? Makanya kan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Saudara punya pedang roh, saudara punya perisai iman. Saudara nggak berdoa, nggak ada kekuatan. Tenaganya gimana kalau nggak ada kekuatannya? Makanya doa menjadi tenaganya. Itu makanya salah satu senjata kita itu doa. Jadi saudara kan hidup bergantung sama Tuhan. Matius 18, 19, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Lihat konteksnya, meminta apapun juga ini maksudnya apa? Dalam konteks apa yang akan kamu ikat di sorga akan terikat. Akan kamu ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, dunia akan terlepas di sorga. Jadi kuasa untuk mengikat dan melepaskan itu
Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu kita lakukannya di dalam doa. Waktu saudara berdoa, harusnya saudara mengikat sesuatu, saudara melepaskan sesuatu. Itu kuasa dari kita. Makanya hari ini perjuangan kita terbesar adalah menemukan kehendak Tuhan. Buat saya gini makanya, tantangan terbesar kita itu bukan kebutuhan saudara. Setuju nggak? Iya. Saudara butuh anak sekolah, uang sekolah belum bayar nih, kontrak rumah habis, ya itu kebutuhan sih. Tapi boleh saya beritahu gini, tantangan terbesar kita bukan sekedar memenuhi kebutuhan kita. Tantangan terbesar kita adalah menemukan kehendak Tuhan. Waktu saya temukan kehendak Tuhan, saya doakan, percaya aja. Kalau kehendak Tuhan yang sudah doakan, pasti terjadi. Amin. Tuhan tahu apa yang sudah perlukan? Tahu, makanya Tuhan berarti tahu apa yang saudara. Kalau soal kebutuhan di saudara, nggak perlu saudara kuat. Tuhan tahu. Amin. Yes. Yang dia cuma inginkan dari kita adalah sebuah hati yang tergantung sama dia, sebuah hati yang mau menjadi pelaksana daripada kehendaknya di muka bumi ini. Waktu kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kan katanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran yang kehendaknya, maka semua itu akan ditambahkan. Percaya. Makanya saya berdoa begini, jangan habiskan doa-doa saudara hanya sekedar untuk menyampaikan semua kebutuhan saudara. Karena jangan-jangan ingin terbanyak doa kita cuma menyampaikan semua kebutuhan kita. Tuhan tolong, Tuhan berkati bisnis Tuhan, toko supaya laris Tuhan, uang sekolah anak Tuhan belum lunas Tuhan, apalagi kontrak rumah udah habis Tuhan. Terbanyak kita menyampaikan cuma kebutuhan kita. Kita nggak pernah mendoakan kehendak Tuhan dari itu. Kenapa kita nggak boleh mendoakan Tuhan? Aku percaya kehendakmu pasti jadi. Allah itu akan memenuhi segala kebutuhan, memenuhi kekayaan dan kemuliaan. Itu kan kalau sudah doain kehendak Tuhan, sudah doain firman Tuhan, apa yang di hati Tuhan pasti jadi. Amin. Amin. Ada pertanyaan? Selesai. Ya, selesai. Firman itu lebih ditonton jadinya karena kadang-kadang pemahamannya sebenarnya apa yang kamu ikat di dunia dalam arti secara kebenaran firman Tuhan atau keinginan kita kadang-kadang kita paksakan terikat emosi gitu tuh pasti itu firman Tuhan. Jadi sebenarnya kata mengikat dan melepaskan itu lebih kepada ini sebenarnya. Seperti apa ya? MUI ya. MUI mengeluarkan fatwa. Iya itu tuh. Seperti kayak gitu tuh. Jadi MUI kan di Indonesia tuh dikasih kuasa untuk mengeluarkan fatwa. Ini barang haram atau halal. Itu maksudnya. Jadi kita tuh dalam doa-doa kita harus memutuskan, mengikat, memutuskan. Makanya kita putuskan seperti Elia tadi. Tuhan jangan turunkan. Nah, Elia membuat statement itu atau pernyataan itu dalam doanya. Itu karena dia tahu kan, firman Tuhan berkata bahwa kalau bangsa Israel berbalik kepada Tuhan, kalau bangsa Israel tidak lagi menyembah Tuhan, maka yang terjadi adalah langit akan menjadi tembaga seperti tembaga, tidak akan pernah menurunkan hujan. Makanya dia doakan itu kan. Jadi dia ikat, dia putuskan. Nah, gitu. Dan lepaskan waktu dia lepaskan kan itu Tuhan turunkan hujan. Ya kan gitu kan. jadi berarti ikat sama lepas itu ada suatu kesatuan doa itu ya. Ibaratnya ikat itu pembukaan ini. Nah, kalau mengikat kan sebenarnya kita seperti mengikat suatu kan apa yang kita ikat kita belenggu dia. Jadi di dalam dunia ini pengertian juga bisa begini Pak. Jadi di dalam dunia ini dalam setiap kota sebenarnya di dalam setiap kota ya, itu ada penguasa kan? Ada penguasa, ada pemerintah kan gitu kan? Ada pemerintah, ada penguasa. Jadi itu yang sebenarnya kaitan ayat ini kan dengan tentang pintu kerajaan maut ya. Saudara, aku akan membangun gerejaku dan pintu Allah maut tidak akan bisa mengalahkannya, menguasainya. Jadi setiap kota itu ada penguasanya, ada pintu Allah mautnya. Makanya Tuhan berikan kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan sorga, ya kan? Ya kan? Kunci kerajaan sorga diberikan. Itu maksudnya itu diberikan kuasa kan kita.
Untuk apa? Untuk mengikat dan melepaskan. Kita mau melepaskan apa nih? Lepaskan aja, putuskan gitu maksudnya. Jadi sebenarnya doa-doa orang Kristen itu maksudnya begini, doa-doa orang percaya itu akan memutuskan satu tempat, satu wilayah misalnya. Kita bisa memutuskan nasib kita.